ada ceramah yang mengatakan bahwa semua zikir belum tentu diterima, tapi kalau salat pasti diterima, kayak gitu ya. Semua zikir belum tentu diterima, biar la ilaha illallah, biar astagfirullah, belum tentu diterima, tapi kalau salat pasti diterima. Ya, ini tidak berdasar. Sholawat kok pasti diterima, katanya begini alasannya. Karena kalau sholawat itu kita mendoakan Nabi, kalau zikir kan untuk diri kita. Enggak juga. Sholawat yang dilakukan dengan jingkrak-jingkrak itu apa ya? Tapi memang ada sih aliran tarekat, saya pernah mendengar bahwa hanya sholawat yang dilakukan dengan riya itu tetap dapat pahala. Kacau kan? Jadi amal ibadah itu kalau riya itu pamer ya, nggak ikhlas, itu ditolak. Tapi kalau salat tidak, tetap diterima. Dalil loh. Amal ibadah apapun harus didasari dengan hati yang ikhlas kalau ingin berpahala, ingin diterima. Membaca Quran tidak ikhlas, tidak akan dapat pahala. Salat tidak ikhlas, tidak dapat pahala. Salat tidak ikhlas juga tidak dapat pahala. Tapi nek wong maca salat gak ikhlas piye? Gak ikhlas dipamer nih. Itu kan gak ikhlas. Pak, namanya riya, pamer itu namanya bahasa Arabnya riya. Bukan riya anu lho ya. Apa jenis? Apa? Dahak, bukan dahak, riya bahasa Arab itu. Jadi amal apapun kalau riya ya berarti bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya tidak dapat pahala, tidak diterima. Biar sholawat sekalipun. Ya, jadi ini tolong ya diperhatikan kepada semuanya, apalagi di KSS ini. Di KSS ini asas semuanya adalah ikhlas. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tidak ikhlas. Penyen datang ke sini ikhlas sudah. Sebab itu kendalanya, semua amal kita ini hanya berpahala, hanya diterima kalau lillahi ta'ala, karena kalau ikhlas karena Allah SWT. Dan ini pintu gerbang yang sangat ditakuti iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis dan bolo tentaranya itu tidak mampu menggoda, mengganggu orang yang ikhlas. Itu di Quran loh, pernyataannya di Quran. Jadi mereka lemah kalau kita ikhlas. Maka tolong penjenengan kalau beramal usahakan ikhlas. Wis gini loh, beramal itu seperti tukang membuat meja. Tukang membuat meja itu gak pernah niat gawe longan. Longan ya mas? Kolong ya, nggak pernah niat buat kolong, niatnya buat meja aja. Kalau bed ya membuat bed tempat tidur, ya buat tempat tidur, nggak ada niat tak gawe longan, gak ono. Tapi moro-moro begitu meja jadi ada longan, asal mejanya gak diwalik deh ya. Nek mejanya diwalik ya kurang gawe. Mejanya biasa, bed biasa, mesti ada longan. Nah itulah gambaran mudah supaya kita ini beramal ikhlas. Nek enek yang ingin muji, memuji. Kalau ndak ada, ya ndak ada. Kita berharap dipuji, kalau ndak ada yang muji, ya ndak ada. Kita ndak berharap dipuji, kalau ada yang mau muji, ya bisa. Tapi yang penting hati ini tetap lillahi ta'ala. Gak nambah, malah mengurangi ya. Pujian orang itu ndak nambah, malah mengurangi kalau kita tahu. Maka ayo biasakan ikhlas. Ini penting untuk menjadi kesadaran kita bahwa jangan-jangan gini loh yang saya khawatirkan diri saya sendiri itu, jangan-jangan sergap yang masjid, sergap ngaji, sergap sholat, sergap beribadah, tapi hati ini masih belum bisa ikhlas atau masih gonto, masih modus ya, masih modus supaya ya orang dan sebagainya. Itu batal total loh. Sementara dosa itu ndak ikhlas gak apa-apa, mesti diterima. Nah itu gimana? Orang berdosa, orang berbuat maksiat, ndak usah ikhlas. Gak usah ingin diterima, pasti diterima. Ya. Itu bedanya. Pahala kebaikan, satu kebaikan dikalikan 10, dosa satu dosa tidak dikalikan. Memang harusnya nek balapan menang sing apik, tapi karena yang baik ini harus ikhlas, itu masalahnya. Sementara yang buruk itu tidak harus ikhlas. Ini masalah. Perlu kita berkalkulasi, berevaluasi,
bermuhasabah tentang diri kita sendiri, agar jangan sampai kita menyangka kita sudah berbuat banyak kebaikan tapi ternyata mubazir karena tidak ikhlas pun.